Nah ini spesial, podcast kali ini kita akan membahas penyebab karyawan resign atau mengundurkan diri dari perusahaan. Dan sekarang kita mengundang langsung praktisi-praktisi yang bisa menjawab pertanyaan terkait karyawan, kenapa mereka bisa resign. Bagi seorang HRD, dalam sebuah perusahaan tertentu, penting untuk mereka ketahui apa saja alasan karyawan resign yang paling umum terjadi. Dengan mengetahui alasan-alasan tersebut, karyawan HRD bisa mencegah situasi tersebut terjadi dalam perusahaannya sendiri. Berarti pihak HRD dari perusahaan harus pahamnya. Iya betul. Strategi-strategi apa agar pihak karyawan tidak melakukan resign, cara mencegahnya gitu? Biasanya, karyawan HRD hanya memiliki strategi-strategi umum, yang akan digunakan untuk mencegah terjadinya situasi karyawan resign secara tiba-tiba. Namun, sebenarnya mengetahui alasan dari hal itu juga penting dilakukan, supaya mereka bisa mencari cara yang tepat dalam mencegahnya. Dan saya ada 10 alasan mengapa karyawan memilih untuk resign, versi saya ya. Oke, para karyawan, calon karyawan, atau pihak HRD bisa menyimak dan mencatatnya, jika perlu. Oh iya, sebelum kita lanjutkan, saya mau tanya-tanya nih. Apa perbedaan HRD dengan personalia? Bolehlah dijelaskan sesingkat-singkatnya. Oke saya, jawabnya, sering sekali sebagian dari Anda bingung membedakan HRD dan personalia. Tentunya kedua jenis pekerjaan tersebut adalah berbeda, sebab HRD adalah departemen yang ada di sebuah perusahaan. Sedangkan untuk personalia merupakan kegiatan untuk mengolah SDM yang ada di perusahaan. Jadi tugas HRD itu mengadakan rekrutmen, melakukan pelatihan, menentukan salari, dan memberikan kompensasi. Iya betul, jadi yang kita bahas sekarang ini, termasuk salah satu tugas HRD. Dan tugas personalia itu, melaksanakan serangkaian kegiatan pengelolaan SDM pada hal-hal terkait administratif guna mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawannya. Berarti, lebih ke penggajian, dokumen pendukung, seperti paklaring, surat pengunduran diri, pemecatan dan juga data absensinya. Iya betul, sekali. Sekarang boleh dilanjutkan Pak, 10 alasan mengapa karyawan memilih untuk resign. Oke siap. Situasi di mana karyawan resign, secara tiba-tiba memang akan sangat merugikan pihak perusahaan, sehingga situasi ini harus dicegah sejak awal. Biasanya, karyawan HRD adalah yang memiliki tanggung jawab akan hal ini. Sungguh berat juga ya, tugas HRD harus memahaminya. Iya, malah harus lebih memahami. Pada dasarnya, penyebab karyawan resign akan beragam macamnya dan sebagai karyawan HRD saya harus tahu apa saja alasan di balik situasi tersebut. Untuk itu, kawan-kawan HRD, karyawan dan sebagainya, saya tidak bisa menyebutkannya satu persatu, bisa menyimak daftar penyebab karyawan mengundurkan diri berikut ini. 1. Tidak ada pengembangan karir. Tidak jarang, ada seorang karyawan yang memilih untuk resign karena mereka tidak mengalami perkembangan pada karir yang telah dilakukannya tersebut. Wah, pihak perusahaannya dong yang salah. Tidak juga, sebenarnya, mereka yang resign karena alasan ini adalah seseorang yang memiliki ambisius tinggi dalam karirnya. Wow, amazing. Belum siap nih perusahaan dapat karyawan seperti ini. Bisa aja nih podcast. Umumnya, seseorang seperti ini ingin selalu berkembang, supaya ilmu yang bisa mereka dapatkan pun bisa selalu bertambah. Mantap jiwa, hebat. Jadi, ketika mereka dihadapkan dengan situasi yang dimana mereka tidak bisa berkembang dalam karirnya, tentu mereka akan merasa tujuannya tidak bisa dicapai. Ya iyalah, perusahaannya aja belum siap, atau karyawannya salah masuk perusahaan, hehehehe. Bisa jadi seperti itu. Sementara itu, untuk alasan yang satu ini juga dikategorikan sebagai high retention risk, atau tingkat risiko retensi yang tinggi. Alasannya adalah karena mereka tidak melihat adanya tangga karir yang jelas dari perusahaan itu sendiri. Sebenarnya karyawan cukup oke, namun Ia cuma salah perusahaan, mungkin. 2. Waktu kerja yang tidak sesuai perjanjian awal. biasanya perjanjian awal atau kontrak kerja jarang dibaca oleh calon karyawan yang ingin melakukan tanda tangan kontrak kerjanya. Iya betul. Pertanyaannya, apakah pihak perusahaan memberikan waktu kepada calon karyawan untuk membaca surat perjanjian kerja tersebut? Tidak, akan tetapi, pihak perusahaan biasanya bertanya,
Jika ada yang ditanyakan, boleh untuk ditanyakan. Cuma calon karyawan sebagian kecil tidak menyadari, jika mereka bertanya tentang hal apakah saya boleh minta waktu sekitar 15 menit untuk membaca, memahami, isi surat perjanjian kontrak tersebut. Iya betul juga, sampai-sampai tidak terpikirkan olehku. Nah, kebanyakan calon karyawan menanyakan hal-hal seperti, dapat uang transportasi, libur dalam 1 minggu berapa kali, apakah mendapatkan bonus, setiap tanggal berapa gaji akan diberikan. Wah pas banget ya, podcast kali ini. Lanjut Pak. Waktu kerja berlebihan juga bisa menjadi alasan mengapa karyawan memilih untuk resign. Biasanya, perusahaan menambah waktu kerja tanpa mencari kesepakatan dengan karyawannya sendiri. Sehingga, bagi karyawan yang merasa keberatan akan hal ini hanya bisa mengundurkan diri. Wah gak tahan banting, harusnya bertahan, siapa tahu dapat kenaikan jabatan. Jika dapat, jika tidak. Ya, aku sih yes. Waktu kerja yang berlebihan seperti ini juga dapat membuat karyawan lebih mudah stres dan kelelahan, sehingga banyak karyawan yang merasa keberatan akan hal ini. Jika di perjanjian awal pihak perusahaan dan karyawan telah sepakat untuk bekerja selama 8 jam dalam sehari, maka pihak perusahaan harus mengikuti perjanjian tersebut. Nantinya, jika ada kewajiban lembur untuk para karyawan, maka pihak perusahaan harus memberikan uang lembur yang sesuai dengan jam kerja tambahan tersebut. Harus itu, waktu dan tenaga hanya untuk uang, hehehe. Yang ketiga, tidak mendapat apresiasi dari pihak perusahaan. Nah, ini dia, apresiasi itu perlu. Yang dimaksud dengan apresiasi di sini tidak hanya tentang pujian dan tunjangan saja, tapi juga menyangkut tentang perkembangan dan sikap pihak perusahaan kepada para karyawannya. Karyawan yang merasa tidak dihargai oleh perusahaannya akan memiliki peluang yang tinggi untuk resign. Paham saya. Maka dari itu, HRD wajib mengenali alasan ini dengan baik supaya mereka bisa mencegah situasi seperti ini terjadi ke perusahaannya. Untuk mengatasi permasalahan seperti ini, sebuah perusahaan wajib memberikan kenyamanan bagi karyawan, seperti mudah mengurus administrasi hari, penilaian kinerja yang objektif dan perhitungan gaji yang disesuaikan dengan jam kerja. Semua proses tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan layanan HRIS terintegrasi. Dengan begitu, para karyawan dari sebuah perusahaan tersebut bisa merasa nyaman untuk terus bekerja di sana. Sehingga, peluang karyawan resign secara tiba-tiba bisa semakin menurun dan hal ini akan menguntungkan pihak perusahaan. Iya betul sekali. 4. Suasana kerja membuat tidak nyaman. Kok bisa seperti itu? Pada dasarnya, sebagian besar masyarakat Indonesia akan lebih memilih lingkungan kerja yang mampu membuatnya nyaman. Jadi, ketika di lingkungan kerjanya ada sebuah situasi yang membuatnya tidak nyaman, tidak akan menjadi hal yang mengherankan jika para karyawan resign. Sebagai seorang atasan dalam sebuah perusahaan tertentu, ada baiknya jika mereka memperhatikan kenyamanan akan karyawannya juga. Kenyamanan yang dimaksud di sini sebenarnya tidak hanya menyangkut suasana di dalam perusahaannya saja. Namun, kenyamanan di sini juga menyangkut tentang pekerjaan atau tugas dari karyawan itu sendiri serta tunjangan yang sesuai dengan pekerjaan tersebut. Dengan memberikan kenyamanan yang maksimal seperti ini, karyawan tidak akan memiliki pemikiran untuk resign. Baik Pak, kita berangkat sambil podcast di mobil, are you ready? Oke saya siap, padahal kita dari tadi di mobil sudah jalan, ternyata belum. Iya, saking serunya kita podcast dan podcast ini, tayang setiap hari Senin, pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, di channel YouTube, kesayangan Anda, Seblak Pol, ngomongin brand positioning, khusus podcast sajanya. Dan jangan lupa subscribe-nya, di-like juga, komen dan di-share-nya, agar channel ini berkembang dan dapat memberikan manfaat yang baik untuk para pemirsa. Oke terima kasih banyak Pak, dan sekarang boleh dilanjutkan. Oke, sekarang yang kelima. Tidak ada dukungan infrastruktur dari perusahaan. Maksudnya? Selain beberapa alasan yang ada di atas, tidak ada dukungan infrastruktur yang memadai untuk bekerja juga bisa menjadi alasan umum mengapa karyawan memilih resign dari sebuah perusahaan tertentu. Maka dari itu, perusahaan profesional harus memperhatikan akan hal ini dengan baik. Sementara itu, menurut data dari Chief Communication alasan seorang karyawan resign yang satu ini berada di persentase 70%, sehingga Anda bisa menilai sendiri betapa banyaknya karyawan yang menggunakan alasan ini untuk resign. Untuk mengatasi situasi yang seperti ini,
pihak perusahaan bisa selalu mengembangkan infrastrukturnya yang akan digunakan oleh para karyawannya. Dalam hal ini, pihak perusahaan bisa memanfaatkan kecanggihan teknologi yang semakin baik seperti sekarang ini. Oke, seperti itu. 6. Budaya perusahaan yang tidak sesuai. Budaya perusahaan, emang ada? Siapa bilang perusahaan tidak memiliki budaya tertentu di dalamnya? Tanpa Anda sadari, sebenarnya dengan berdirinya sebuah perusahaan, secara otomatis budaya juga akan berkembang di dalamnya seiring berjalannya waktu. Pada dasarnya, seorang pelaku usaha harus bisa memimpin sebuah perusahaan untuk memiliki budaya yang fleksibel dan kreatif. Dengan memiliki budaya yang seperti ini, dapat membuat karyawan yang bekerja di dalamnya akan merasa nyaman. Fleksibilitas dan kreativitas dalam budaya perusahaan ini bisa mendukung kreativitas dalam diri karyawannya juga, sehingga dengan adanya budaya ini baik pihak perusahaan maupun karyawan akan merasa diuntungkan. Oh, seperti itu. Seru juga jika dijalankan bersama-sama. 7. Perusahaan tidak memiliki visi yang jelas. Bagi seorang karyawan yang perfeksionis, visi perusahaan akan memiliki peran yang cukup besar dalam kehidupan karirnya. Jadi, untuk menjaga kenyamanan karyawan dalam perusahaan tertentu, pelaku usaha harus menciptakan visi yang jelas dan sesuai dengan bisnis itu sendiri. Bagaimana jadinya coba, jika perusahaan tidak ada visi? Pada dasarnya, kemampuan paling umum dari karyawan terbaik adalah menganalisa, merasakan, dan menilai situasi yang terjadi di dalam perusahaan, tempat di mana mereka bekerja. Jadi, karyawan yang terbaik seperti ini pasti bisa menilai dengan baik apakah visi dari tempat kerjanya sudah jelas dan terencana atau tidak. Ketika mereka merasa visi dalam perusahaan tersebut tidak jelas, maka kemungkinan besar mereka tidak akan mau bekerja di perusahaan itu lagi. Nah, gimana para calon karyawan? Tetap disimaknya, agar tidak salah langkah. 8. Tanggung jawab karyawan tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Wah, berat nih, tanggung jawab coba. Apakah Anda sudah pernah mendengar tentang istilah job desk dalam dunia kerja? Iya, pernah. Ya, pada dasarnya ketika Anda sudah masuk ke dunia kerja, Anda akan mengetahui apa yang dimaksud dengan job desk tersebut. Biasanya, ketika Anda berhasil lolos lamaran kerja dari sebuah perusahaan tertentu, Anda akan diberikan surat kontrak yang di dalamnya juga mencantumkan tentang deskripsi tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan itu sendiri. Iya sih, benar juga. Sementara itu, tak hanya terjadi sekali dua kali saja ada sebuah perusahaan yang menambahkan job desk kepada para karyawannya, sehingga job desk tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan oleh pihak perusahaan di awal proses rekrutmen. Menurut saya sih, gak apa-apa kali, jika dalam keadaan wajar. Jika berlebihan, parah juga. 9. Karyawan ingin melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam dirinya, tidak jarang bagi seorang karyawan yang memilih untuk melanjutkan studinya hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan begitu, situasi ini akan membuat karyawan harus mengundurkan diri dari pekerjaannya saat ini. Wah, beasiswa karyawan, untuk aset perusahaan di masa mendatang. Tidak juga ada beberapa perusahaan saja. Contohnya, mengapa ketika seorang karyawan memilih untuk melanjutkan studinya lagi harus keluar dari pekerjaannya saat ini? Sebab, membagi waktu antara waktu kerja dan sekolah bukanlah perkara yang mudah. Tidak semua orang bisa melakukan aktivitas ini dengan mudah dan lancar. Dengan begitu, sudah menjadi hal yang wajar untuk seorang karyawan merelakan salah satu aktivitasnya untuk lebih fokus dalam aktivitas yang lebih penting lainnya. Hal tersebut patut diperjuangkannya, agar setiap karyawan mendapatkan hal yang baik untuk masa depannya. Karena hidup hanya sekali. Aku juga sih, yes. 10. Faktor keluarga atau kebutuhan lainnya. Untuk alasan yang paling terakhir ini biasanya dipilih oleh seorang wanita yang sudah menikah dan memiliki anak yang masih kecil. Dengan adanya anak yang masih di usia balita seperti ini, tidak jarang dari para wanita memilih untuk lebih fokus ke perkembangan dan pertumbuhan anaknya itu. Iya, betul. Maka dari itu, alasan lain dari karyawan yang memilih untuk resign adalah adanya faktor keluarga atau kebutuhan lain yang tidak kalah penting. Setiap karyawan seharusnya ada hak cuti melahirkan. Ada paling lama itu hanya 3 bulan, untuk alasan yang satu ini, sebenarnya tidak bisa diatasi oleh pihak perusahaan. Sebab, alasan ini sudah masuk ke masalah pribadi dari karyawan itu sendiri. Wow, tergantung kebijakan perusahaannya. Aku sih yes. Kita sudah sampai dan sudah di penghujung waktu,
Atas waktu dan kesempatan bertanya dan ditanya saya ucapkan banyak terima kasih. Baik, saya juga cukup bersahabat dengan waktu, dan jika ada kesempatan di podcast ini, saya akan kembali dengan senang hati. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali. Hati-hati di jalan Baitulus. Baiklah kalau begitu. Terima kasih, masih di channel kami. Pasti banyak sekali yang bertanya, bagaimana sistem algoritma YouTube? Algoritma YouTube itu bekerja dengan membaca kebiasaan pengguna terhadap videomu. Ada beberapa faktor yang membuat videomu masuk rekomendasi di timeline pengguna. Seperti jumlah orang yang mengeklik dan menyukai video tersebut, rata-rata durasi menonton, komentar, dan interaksi penonton di kolom komentar. Lalu gimana jika algoritma YouTube berubah? Algoritma ini dapat berubah dari waktu ke waktu dan mempengaruhi ekosistem YouTube. Rangkuman dari topik adalah bahwa algoritma YouTube sangat penting dalam menentukan hasil pencarian, dan kreator video harus memahami cara kerjanya untuk mengejar hasil pencarian yang lebih baik. Jika Anda percaya pada kebebasan, kami punya kabar buruk. Setidaknya terkait YouTube, karena algoritma YouTube merekomendasikan 70% tontonan orang di platform. Dari 70%, itu adalah pengaruh yang sangat mengejutkan. 2,5 miliar pengguna YouTube menonton 694.000 di setiap menitnya. Dan sistem rekomendasi platform bertanggung jawab atas sebagian besar pandangan tersebut. Maka tidak heran jika para marketer, influencer, dan kreator terobsesi untuk membuka rahasia algoritma YouTube. Direkomendasikan kepada pemirsa yang tepat pada waktu yang tepat adalah tiket untuk menjadi bintang YouTube. Tetapi bagaimana cara kerjanya? Apa yang membuatnya tergerak? Dan yang terpenting, bagaimana kita bisa memanfaatkan formula misterius ini? Nah, teman-teman, kami akan membahas semua hal tentang algoritma YouTube yang sangat ingin Anda ketahui ini. Algoritma YouTube pada tahun 2023 memberikan rekomendasi yang berbeda untuk setiap pengguna. Rekomendasi ini disesuaikan dengan minat dan histori tontonan pengguna, serta diberi poin berdasarkan faktor seperti performa dan kualitas video. Saat memutuskan apa yang akan direkomendasikan kepada setiap pengguna, algoritma YouTube mempertimbangkan hal-hal yang menjadi dasar seperti video apa yang mereka nikmati di masa lalu, topik atau saluran apa yang telah mereka tonton sebelumnya, video apa yang biasanya ditonton bersama. Tentu saja, YouTube ingin merekomendasikan video yang relevan dan berkualitas kepada setiap penggunanya yang berharga. Jadi, bagaimana cara YouTube mengevaluasi? Apakah video-video tersebut layak untuk direkomendasikan? Algoritma YouTube sebenarnya tidak memperhatikan video, justru yang memperhatikan itu pemirsa. Jadi, daripada mencoba membuat video yang membuat algoritma senang, maka fokuslah untuk membuat video yang membuat pemirsa senang. Karena ini bukan tentang konten, sehingga video Anda sama sekali tidak dievaluasi oleh algoritma YouTube. Algoritma YouTube merekomendasikan beberapa hal tentang video Anda. Apakah orang benar-benar menontonnya? Saat video direkomendasikan, apakah orang benar-benar menontonnya, mengabaikannya, atau mengeklik tidak tertarik? Lalu berapa lama orang menontonnya? Algoritma YouTube melihat durasi penayangan dan persentase rata-rata penayangan untuk menginformasikannya. Apakah pemirsa menyukainya? Suka dan tidak suka akan dievaluasi. Begitu pula tingkat keterlibatan dan hasil survei setelah menonton. Apa konteks regional Anda? Waktu dan bahasa yang Anda gunakan juga memengaruhi algoritma YouTube. Gimana cara YouTube menentukan algoritma? Lebih dari 500 jam, konten diunggah ke YouTube setiap menit. Sistem pencarian akan benar-benar kacau tanpa algoritma. Dan YouTube telah berusaha mencoba membantu penonton menemukan konten yang paling relevan untuknya. Algoritma penelusuran YouTube memprioritaskan beberapa faktor, yaitu ada relevansi. Ketika algoritma YouTube mencoba mencocokkan faktor-faktor seperti judul, tag, konten,
dan deskripsi dengan permintaan pencarian Anda. Lalu ada interaksi. Di setiap waktu tonton dan persentase tontonan, serta suka, komentar, dan bagikan. Kualitas. Untuk mengevaluasi kualitas, algoritma melihat untuk menentukan otoritas dan kepercayaan saluran pada topik tertentu. Penelusuran pengguna dan histori tontonan. Apa yang pernah Anda nikmati saat melihat video di YouTube? Ini akan memengaruhi hasil pencarian mana yang menurut algoritma YouTube akan membantu. Meskipun demikian, faktor-faktor ini digabungkan dengan cara yang sedikit berbeda, tergantung di bagian YouTube mana Anda menerima rekomendasi. Semua yang dikatakan, ketika bekerja dengan algoritma YouTube, ingatlah bahwa algoritma mengikuti audiens. Jika Anda sudah memiliki rencana pemasaran YouTube, tips ini akan membantu Anda meningkatkan penayangan saluran. Ada 11 tips untuk meningkatkan jangkauan Anda di YouTube. 1. Lakukan riset kata kunci Anda. Saat mendeskripsikan video Anda untuk algoritma, Anda ingin menggunakan bahasa yang akurat dan ringkas yang sudah digunakan orang saat mereka menelusuri. Misalnya, jika Anda mengupload sketsa komedi, Anda mungkin harus menyertakan kata komedi dan lucu dalam judul dan deskripsi serta menjelaskan topik atau subjek video dengan jelas. Setelah Anda mengidentifikasi kata kunci utama, Anda dapat menggunakannya di 4 tempat, yaitu bisa di dalam nama file video, bisa di dalam judul video, dengan menggunakan bahasa yang natural dan menarik perhatian penonton, di dalam deskripsi video YouTube dan yang terutama dalam 2 baris pertama, dan di dalam skrip video, seperti di dalam subtitle dan teks video. Dan ada satu tempat yang tidak perlu memasukkan kata kunci, yaitu di tag video, karena menurut YouTube, tag sudah memainkan peran minimal dalam penemuan video, dan sudah sangat membantu jika kata kunci atau nama saluran Anda sering salah eja. Dan menambahkan tag yang berlebihan pada deskripsi video Anda dapat merusak video Anda, karena bertentangan dengan kebijakan YouTube tentang spam, praktik penipuan, dan scam. 2. Buat orang tidak mungkin menolak mengklik thumbnail Anda. Setiap kata yang digunakan YouTube untuk mendeskripsikan bagaimana sebuah video membuat seseorang untuk mengambil risiko, meskipun kecil, dan menonton sesuatu yang baru. Meskipun YouTube sendiri tidak peduli seperti apa gambar mini Anda secara visual, YouTube tetap melacak apakah orang benar-benar mengeklik atau tidak. Setelah Anda memiliki pemirsa yang menonton satu video, permudah mereka untuk terus menonton konten Anda dan tetap berada dalam channel Anda. 3. Mencari kesempatan dari sumber lain. Tampilan yang tidak berasal dari algoritma YouTube tetap dapat menginformasikan kesuksesan Anda dengan algoritma tersebut. Misalnya, iklan YouTube, situs eksternal, promosi silang di media sosial, dan kemitraan dengan saluran atau merek lain semuanya dapat membantu Anda memperoleh penayangan dan pelanggan, bergantung pada strategi Anda. Menyematkan video YouTube di blog atau situs web Anda sangat bagus untuk Google SEO blog Anda, serta jumlah penayangan video Anda di YouTube. Dan membangun hubungan dengan pemirsa Anda dan pembuat konten lainnya. 4. Jangan membuat video yang merugikan. Janganlah membuat video-video yang merugikan karena akan menodai reputasi merek Anda dengan umpan dan alih-alih, Anda juga akan dihukum oleh algoritma YouTube. Untuk memastikan video Anda benar-benar berharga bagi pemirsa Anda, Anda tidak bisa hanya ingin mereka menjadi berharga, maka jagalah. 5. Mengikuti tren yang ada. Saluran YouTube Anda bisa menjadi cara yang bagus untuk ikut-ikutan dalam topik yang sedang tren. Tetapi sulit untuk membuat video tanggapan yang cerdas, atau mempertimbangkan suatu masalah, jika Anda tidak memperhatikan apa yang sedang terjadi. 6. Tetap semangat dan pantang menyerah untuk mencoba. Satu-satunya cara untuk mengetahui apa yang benar-benar menarik perhatian pemirsa dan memberi Anda waktu menonton yang berharga adalah dengan mencoba, dan mencoba. Anda tidak akan pernah menemukan resep rahasia untuk sukses dengan sedikit eksperimen, dan mungkin beberapa kegagalan akan terlihat di sepanjang jalan. 7. Kenali audiens Anda.
Hampir tidak mungkin untuk memukau audiens Anda jika Anda tidak tahu siapa mereka. Itulah mengapa memahami audiens target Anda dan perilaku mereka sangat penting. Kenali pemirsa YouTube Anda dengan mendalami analitik Anda, baik melalui YouTube secara langsung. 8. Posting pada waktu terbaik. Algoritma YouTube tidak secara langsung mendasarkan rekomendasinya pada waktu atau hari Anda memposting. Tetapi algoritma tersebut memperhitungkan popularitas dan keterlibatan video. Dan salah satu cara pasti untuk mendapatkan lebih banyak penayangan di YouTube adalah dengan memposting video Anda saat audiens Anda sedang online. 9. Jangan hanya membuat video panjang tetapi buatlah video yang bagus. Meskipun algoritma YouTube menghargai waktu menonton, sistem penemuan kami menggunakan waktu tonton absolut dan relatif sebagai sinyal saat menentukan keterlibatan pemirsa, dan kami mendorong Anda untuk melakukan hal yang sama. Secara umum, waktu tonton relatif lebih penting untuk video pendek dan waktu tonton absolut lebih penting untuk video berdurasi panjang. Jadi, jangan pikirkan panjang total saat Anda membuat video, dan lebih banyak tentang membuat konten menarik, yang membuat pemirsa tetap menonton sampai akhir, berapapun panjang atau pendek video Anda. Tips dari kami, jika Anda kehilangan 50% audiens Anda dalam 30 detik pertama, coba hentikan konten itu. Jika waktu tonton rata-rata Anda adalah 2 dari 10 menit, lihat apa yang terjadi jika Anda membuat video berdurasi 5 menit. Setiap video dievaluasi berdasarkan kemampuannya sendiri, yang berarti bahwa setiap video adalah peluang baru untuk berhasil atau gagal. Menguasai algoritma YouTube hanyalah salah satu cara untuk membuat saluran YouTube Anda mendapat perhatian yang layak, tentunya. Demikianlah informasi tentang cara kerja algoritma YouTube. Semoga bermanfaat. Ayo tetap semangat bersama. Sampai berjumpa di video selanjutnya agar menjadi lebih baik. Dan jangan lupa di subscribe, like, komentar dan di-share di setiap video-videonya. Mengenal brand ambassador, brand advocate, dan influencer serta manfaatnya untuk bisnis merupakan istilah yang sering digunakan dalam dunia marketing. Penggunaan ketiga istilah ini sering dikira sama, padahal masing-masing memiliki arti berbeda. Bahkan fungsi dari brand advocate, brand ambassador, dan juga influencer ini sangat berbeda dengan dampak yang signifikansinya beragam pula untuk bisnis Anda. Kami akan sampaikan informasi lengkap mengenai ketiga istilah tersebut, agar Anda tak salah langkah dalam mengembangkan bisnis dengan cara yang lebih efektif. 1. Pengertian brand ambassador. Brand ambassador atau BA adalah orang-orang yang diajak bekerja sama oleh sebuah perusahaan untuk menjadi wajah atau ikon dari sebuah brand. Brand ambassador umumnya hanya bisa diajak bekerja sama untuk waktu yang terbatas sesuai dengan kontrak kerja yang disepakati. Mungkin ada yang sering tertukar antara BA, brand ambassador, dengan GA, global ambassador. Perbedaan BA, brand ambassador, dengan GA, global ambassador diantaranya. Definisi untuk brand ambassador, individu yang ditunjuk oleh sebuah brand untuk merepresentasikan brand tersebut di berbagai media sosial atau event lokal. Definisi untuk global ambassador, individu yang ditunjuk untuk merepresentasikan brand secara eksklusif di berbagai negara. Hal tanggung jawab untuk brand ambassador, mereka yang bertanggung jawab untuk mempromosikan dan memperkenalkan produk tersebut ke lingkup audiensnya follower mereka. Dan untuk global ambassador, memiliki tanggung jawab yang lebih luas, yaitu merepresentasikan brand di berbagai pasar global dan menjaga citra brand tersebut. Dalam hal untuk jangkauan campaign, untuk brand ambassador, biasanya memiliki jangkauan sosial atau follower, yang lebih kecil di media sosial, dan fokus pada peningkatan awareness brand secara lokal. Dan untuk global ambassador, biasanya memiliki jangkauan campaign yang lebih luas dan dapat membantu meningkatkan brand awareness produk secara internasional. Dan untuk bayaran atau gaji brand ambassador itu cukup bervariasi. Bervariasi tergantung public figure yang ditunjuk sebagai brand ambassador. Umumnya dibayar mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Dan untuk global ambassador, umumnya menggunakan artis papan atas dunia yang nilai kontrak kerjasamanya bisa mencapai miliaran rupiah. Keduanya terkesan mirip namun memiliki tanggung jawab yang berbeda. 2. Pengertian brand advocate. Brand advocate merupakan customer Anda yang paling loyal.
Mereka adalah orang-orang yang selalu membicarakan pengalamannya dan kepuasannya dalam menggunakan produk Anda tanpa perlu dibayar atau diberi imbalan apapun. Mereka juga seringkali terlibat aktif dalam membagikan informasi mengenai produk dan juga brand Anda, baik melalui media sosial atau dilakukan secara langsung kepada orang-orang di sekitarnya. Brand advocate ini juga merupakan customer yang sudah sejak lama mengikuti pertumbuhan brand Anda dan mengetahui berbagai perubahan yang terjadi. Mereka dapat dengan mudahnya menjelaskan mengenai setiap produk yang Anda jual, lengkap dengan kelebihan dan kekurangannya. 3. Pengertian influencer. Influencer adalah mereka yang memiliki influence atau pengaruh pada niche yang melekat dalam self-branding mereka. Dalam hal ini, influencer tak melulu merupakan public figure terkenal, tapi bisa juga mereka yang memiliki pengaruh dalam lingkup kecil, misalnya saja selebgram di bidang kecantikan. Kerja sama dengan influencer, umumnya lebih terjangkau harganya dibandingkan jika Anda harus menunjuk brand ambasador resmi. Namun di sisi lain, bentuk kerjasama juga jauh lebih singkat, bisa jadi hanya 1 kali postingan di media sosial. Dalam beberapa kasus, menggunakan influencer untuk memperkenalkan sebuah brand, bisa jadi sangat efektif, untuk jangka waktu yang pendek. Jadi dibutuhkan kerjasama berulang, untuk mendapatkan efek awareness, maupun peningkatan sales yang lebih baik. Ada perbedaan tugas brand ambassador, brand advocate, dan influencer. 1. Tugas dan tanggung jawab brand ambassador. Berikut adalah berbagai tugas dan tanggung jawab utama brand ambassador saat bekerja sama dengan suatu brand. Mempromosikan brand atau produk melalui akun media sosial pribadi. Berpartisipasi dalam acara peluncuran produk, acara tertentu maupun pameran. Bekerja sama dengan tim marketing brand untuk membuat konsep strategi campaign, konten yang akan dibuat dan strategi marketing lainnya. Baiknya mempermudah membuat keputusan, strategi positioning ini secara jelas memberikan gambaran, dan membantu perusahaan untuk menentukan keputusan. Baik keputusan yang berkaitan dengan produk dan konsumen. Menyesuaikan diri dengan identitas brand untuk mencegah risiko yang dapat berdampak pada citra positif brand. Membangun opini positif tentang brand di circle-nya. Berinteraksi dengan prospek, baik secara offline maupun secara online melalui sosial media dengan wawasan yang baik terhadap produk brand. 2. Tugas dan tanggung jawab brand advocate. Karena brand advocate adalah pelanggan loyal Anda yang secara pribadi mempromosikan produk Anda tanpa mengharap imbalan apapun dari perusahaan, maka brand advocate tidak memiliki tugas dan tanggung jawab yang sifatnya terikat dengan perusahaan. Brand advocate umumnya tanpa ada paksaan akan menceritakan pengalaman baik yang mereka rasakan dengan brand atau produk tertentu. Positif word of mouth marketing ini terbukti efektif dalam mempengaruhi pembelian produk brand Anda karena menurut Yotpo, lebih dari 60% customer cenderung merekomendasikan brand favorit mereka ke teman dan keluarga. Hal ini tentu memberikan level awareness yang tinggi untuk brand tanpa harus mengeluarkan biaya apapun. 3. Tugas dan tanggung jawab influencer. Selanjutnya, berikut adalah berbagai tugas dan juga tanggung jawab influencer ketika diajak kerjasama dengan suatu brand. Membuat konten yang sesuai brand guidelines dan goal kerjasama untuk mempromosikan produk. Lalu membuat produk Anda sebagai pusat perhatian. Membuat customer dan potensial customer lebih percaya dan aware dengan produk Anda. Mendongkrak penjualan produk. Berapa gaji brand ambassador, brand advocate, dan influencer? Lalu, berapa kisaran biaya yang perlu dikeluarkan jika menggunakan jasa brand ambassador, brand advocate dan juga influencer untuk mempromosikan produk dan jasa bisnis Anda? Umumnya biaya ini bersifat fleksibel tergantung individu yang dipilih dan juga waktu kontrak kerjasama. Namun untuk kisarannya, pendapatan atau gaji dari ketiganya adalah sebagai berikut. Untuk brand ambassador, biaya yang perlu dikeluarkan berkisar puluhan hingga miliaran rupiah jika menggunakan artis aktor yang sedang naik daun saat ini. Untuk brand advocate, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya apapun karena pelanggan dengan kesadaran sendiri ingin berbagi info tentang brand tersebut ke keluarga, teman dan kenalan mereka. Namun perusahaan dapat menunjukkan apresiasi dengan memberikan reward tertentu. Untuk influencer juga tergantung tipe influencer yang Anda gunakan. Misalnya influencer mikro umumnya jauh lebih murah mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah untuk satu post foto atau video Anda di feed mereka.
Namun untuk influencer yang sudah dianggap sebagai selebgram dan memiliki pengikut yang banyak, biayanya bisa mulai dari puluhan hingga ratusan juta untuk mempromosikan produk Anda. Brand ambassador, brand advocate, dan influencer dapat beri pengaruh positif ke loyalty program brand Anda. Jika brand Anda sudah memiliki loyalty program, kehadiran advocates dan influencer akan dapat menaikkan popularitas program loyalitas Anda. Tim marketing brand dapat merencanakan pembuatan konten yang menjelaskan secara terperinci mengenai program loyalty Anda. Dengan begitu, followersnya dapat lebih familiar dengan program loyalty brand Anda, terutama jika reward yang diberikan tergolong menarik. Selain itu, sebagai wajah brand, dapat membantu menyebarkan nilai-nilai brand kepada konsumen. Sehingga konsumen merasa lebih terhubung secara emosional dengan brand dan lebih termotivasi untuk terus menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Baik brand advocate, brand ambassador, dan juga influencer dapat membantu mengembangkan bisnis dengan cara yang berbeda. Menggabungkan ketiganya bisa menjadi pilihan jika Anda ingin publikasi brand dan produk berjalan lebih maksimal. Selain itu, untuk memaksimalkan strategi brand awareness Anda, saat menggandeng brand ambassador, global ambassador, advocates hingga influencer sekalipun, Anda dapat menyelipkan kontrak atau tanggung jawab untuk memperkenalkan program loyalitas brand Anda ke follower mereka. Dengan begitu, semakin banyak orang yang aware dengan program Anda, dan hopefully akan join sebagai member loyal. Ayo tetap semangat bersama brand Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Agar menjadi lebih baik, jangan lupa di-share dan kasih komentar di setiap video-videonya. Terima kasih telah menonton video kami. Sebagai seorang anak muda yang memiliki semangat membara, tentunya bisa sukses di usia muda menjadi hal yang diinginkan. Memiliki gaji 6 digit, kendaraan mahal, rumah mewah, pacar yang menawan, saldo ATM yang tidak pernah ada habisnya. Tapi, tahan dulu. Jangan bermimpi jadi anak muda sukses, kalau kamu saja tidak memiliki karakter yang dimiliki oleh anak muda yang sukses. Karena, bagaimanapun juga, karakter jadi pondasi awal untuk kamu bisa mencapai sesuatu. Ibarat kata, kalau kamu mau jago jualan, ya, minimal kamu tidak malu untuk menawarkan sesuatu untuk dijual kepada orang lain. Kalau kamu malu untuk menawarkan barang dagangan, bagaimana bisa kamu jago jualan? Pentingnya memiliki karakter. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, karakter bisa menjadi pondasi awal untuk kamu bisa mencapai sesuatu, salah satunya adalah sukses. Tapi, sebelum kamu mengetahui karakter apa saja yang dimiliki orang sukses, kamu wajib memahami terlebih dahulu, peran penting karakter seseorang untuk kesuksesan itu seperti apa dan bagaimana. Berikut pembahasannya. Karakter menjadi awal kesadaran. Aku itu orangnya, kurang nyaman kalau di tempat terlalu ramai. Kayaknya aku tidak terlalu cocok deh, kalau harus kerja di pusat perbelanjaan dan tempat-tempat hiburan. Pernah berpikiran seperti itu tidak? Menyadari ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan kepribadian kita. Bisa dalam hal pekerjaan, ataupun ruang lingkup sosial pertemanan. Ini bukanlah hal yang aneh terjadi, mengingat kita sebagai manusia pasti memiliki karakter yang berbeda. Dan pada saat kamu sudah menyadari sebetulnya kamu itu orangnya bagaimana dan seperti apa, itu sudah menjadi langkah awal yang baik, dan bisa mengantarkanmu kepada kesuksesan versi diri kamu yang sesungguhnya. Karena sukses bukanlah suatu hal yang memiliki aturan baku, harus inilah, harus itulah. Tapi sukses yang sebenar-benarnya sukses adalah jadi versi terbaik dari diri kamu sepenuhnya. Karakter menjadi cara pembentukan. Setelah tadi, poin pertama membahas karakter yang sudah lahir secara alamiah. Sekarang, saatnya kamu memahami kalau karakter juga bisa dibentuk sedemikian rupa. Membentuk karakter, emang bisa. Kalau emang karakternya sudah ada, kenapa harus membentuk karakter lagi? Iya, memang betul, karakter sudah ada. Tetapi jika ingin memiliki hasil terbaik, tentunya kamu perlu memaksimalkan karakter yang kamu punya. Karena, punya karakter bawaan aja enggak akan cukup. Kamu perlu melakukan hal-hal lebih, untuk bisa memaksimalkan apa yang sudah kamu punya. Dan salah satu cara untuk memaksimalkan karakter, adalah dengan membangun kebiasaan.
Kamu ingin menjadi penyanyi terkenal misalnya, hobi nyanyi aja nggak cukup. Kamu perlu latihan setiap hari, agar suara kamu bisa bagus dan enak didengar. Kamu perlu menggali informasi lagi, bagaimana seseorang bisa menjadi penyanyi terkenal, apa saja kebiasaan mereka. Kemudian, setelah mengetahuinya, kamu tiru. Dengan begitu, tanpa kamu sadari, kamu sedang membentuk karakter untuk jadi penyanyi terkenal. Apakah masuk akal? Karakter bisa menjadi kepribadian. Ini nih, bagian yang paling menarik untuk diulik. Kamu sadar nggak sih, apapun kepribadian kamu hari ini, itu awalnya dari apa yang selalu kamu lakukan. Misal nih ya, kamu sering sekali melakukan presentasi di depan kelas. Tanpa kamu sadari, sekarang kamu bisa tampil percaya diri di hadapan umum. Sedari dulu, kamu jarang berinteraksi langsung dengan orang lain, mungkin itu bisa menjadi salah satu penyebab kamu menjadi orang yang pemalu saat ini. Seajaib itu memang pembiasaan, seampuh itu juga. Karena memang kenyataannya seperti ini, pada saat kebiasaan kamu berubah, kepribadian kamu pun, cepat atau lambat pasti berubah juga. Dan pada saat kepribadian kamu berubah, secara tidak langsung masa depan kamu pun akan berubah juga. Ambil contoh kasus pada paragraf tadi, menurutmu, apakah ada perbedaan masa depan antara orang yang memiliki kepercayaan diri dan orang yang pemalu? Setelah mengetahui 3 sifat inti dari karakter yang sudah dijelaskan di atas, apakah sekarang kamu yakin bahwa dengan kita memiliki karakter seperti orang-orang sukses, dapat juga mengantarkanmu kepada kesuksesan juga? Kalau iya, kini saatnya kamu mengetahui karakter-karakter apa saja yang dimiliki oleh anak muda sukses, supaya kamu juga bisa sukses di usia yang muda. Bukankah ini yang kamu inginkan dan nantikan sedari tadi? Jadi yuk, kita jemput kesuksesan usia muda kamu sekarang. 5 karakter yang dimiliki oleh anak muda sukses. Kamu wajib memiliki karakter yang bisa mendukung kamu untuk sukses juga. Berikut poin-poin pentingnya. 1. Punya tujuan. Memiliki tujuan itu bagaikan pemicu penyemangat tersendiri untuk kamu mencapai sesuatu, termasuk kesuksesan. Hindari menentukan tujuan yang kurang jelas, seperti, di masa depan nanti aku ingin kaya. Akan jauh lebih baik, kamu membuat tujuan yang lebih jelas lagi, misalnya seperti, aku ingin 5 tahun dari sekarang, sudah memiliki usaha kuliner yang memiliki cabang di seluruh wilayah Indonesia. Bukankah itu terdengar lebih jelas dan realistis? 2. Memiliki pikiran yang terbuka. Ini juga tidak kalah penting dengan tujuan. Apalagi mengingat, zaman sekarang sudah banyak hal yang berubah. Hal yang mungkin dulu bisa dibenarkan dan menguntungkan, bisa jadi tidak benar dan kurang menguntungkan jika diterapkan sekarang. Untuk bisa sukses, ada baiknya kamu memiliki pikiran yang terbuka. Karena bisa saja, hal baru itulah yang menjadi peluang. Ibaratnya, tujuan bisa kaku, tetapi caranya yang menyesuaikan. 3. Bersedia menjadi pembelajar. Orang yang benar-benar sukses, tidak akan merasa puas dengan apa yang sudah dia punya. Ini bukan masalah pendapatan, tetapi lebih ke persoalan pengetahuan. Apalagi untuk orang yang belum bisa sukses, menjadi pembelajar setiap hari sungguh diperlukan. Kamu memulai ini, dengan rutin membaca buku, mencoba hal-hal baru, yang sekiranya bisa mendekatkanmu, kepada tujuan yang ingin kamu capai dalam kehidupan. 4. Berani ambil keputusan. Akan terasa sia-sia, jika kamu sudah punya tujuan, sudah belajar juga cara untuk mencapai tujuan itu seperti apa, tapi kamu tidak ambil keputusan. Cukup diam, menunggu keajaiban yang katanya akan datang. Hei, bangun, kamu tidak bisa terus-menerus ada di zona nyaman. Untuk dapat mencapai apa yang inginkan, kamu harus mengambil keputusan, semangat menekuni apa yang kamu bisa usahakan. Karena, masa depan yang luar biasa, selalu setia menunggu untuk kamu. 5. Melek soal keuangan. Poin terakhir ini, tidak kalah penting, mengingat keuangan bisa menjadi penopang kesejahteraan kehidupan seseorang. Di saat kamu memiliki gaji 10 juta pun, kalau kamu tidak pandai mengelola keuangan, seperti kesuksesan itu, tidak akan mudah diwujudkan. Tetapi, jika gaji yang kamu miliki tidak sampai angka 10 juta, namun kamu pandai mengelola uang tersebut, kesuksesan di masa depan, bisa ada dalam genggaman dan akan kamu rasakan. Coba pikirkan, ada berapa karakter yang sudah ada pada diri kamu sekarang?
Kalau sudah semuanya, selamat, kamu bisa jadi calon anak muda sukses berikutnya. Tetapi kalau belum semuanya, tidak apa-apa, kamu bisa belajar pelan-pelan untuk memiliki karakter-karakter tersebut, supaya bisa sukses di usia muda juga. Ayo tetap semangat bersama brand Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Agar menjadi lebih baik, jangan lupa di-share dan kasih komentar di setiap video. Teknologi Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan telah memberikan banyak manfaat untuk kebutuhan mahasiswa hingga karyawan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Menariknya, sekarang sudah banyak website AI yang menawarkan berbagai jenis layanan yang dapat membantu kita semua untuk lebih produktif. Mulai dari sebagai pembantu penulisan, pencarian data, pembuatan konten, desain, dan masih banyak lainnya. Jika Anda memiliki lot pekerjaan yang super banyak dan mulai kewalahan menangani semuanya, berikut adalah 10 rekomendasi website AI untuk mempermudah tugas Anda semua. 1. Genei. Rekomendasi website AI untuk memudahkan tugas yang pertama adalah Genei yang menggunakan teknologi AI untuk melakukan penelitian dan pencatatan dengan efisien. Platform ini sangat berguna sekali untuk karyawan maupun mahasiswa yang sedang mengerjakan suatu proyek, karena Genei akan membantu Anda untuk mencari data, informasi, sampai dokumen secara lengkap hanya dalam satu klik saja. 2. ChatGPT. ChatGPT adalah platform artificial intelligence berjenis chatbot yang dikembangkan oleh OpenAI. Arti kata GPT di dalam mereknya adalah Generative Pre-trained Transformer yang berarti bagaimana platform ini memproses dan memproduksi bahasa manusia. Secara sederhana, platform ini hampir sama seperti mesin pencari Google yang dapat menjawab semua pertanyaan pengguna. Hal yang membedakan platform ini dengan mesin pencari adalah ChatGPT menjawab pertanyaan pengguna secara ringkas dan mudah dipahami. Selain itu, ChatGPT juga dapat membuat konten artikel, menulis ulang artikel, sampai mengembangkan isi konten. Saat ini banyak konten writer dan konten kreator yang mengandalkan website berbasis AI ini. Sebab, mereka hanya perlu mengirim pertanyaan atau perintah untuk mendapat jawaban yang ringkas dan spesifik sesuai dengan kebutuhannya. 3. Kapi.ai. Apakah Anda seorang konten kreator atau pebisnis yang mengontrol semua konten media sosialnya sendiri? Jika ya, Anda pasti pernah kewalahan mengurus semuanya seorang diri, bukan? Sekarang tidak perlu khawatir lagi, sebab Kapi.ai dapat membantu Anda menulis dan membuat konten berkualitas tinggi untuk konten Anda. Website Kapi.ai ini memiliki tools yang dapat membuat berbagai macam konten, mulai dari blog, email, konten media sosial, landing page, product description, atau materi pemasaran dan promosi lainnya. Hal yang perlu Anda lakukan hanya memberikan perintah. Setelah itu, Kapi.ai akan memproses perintah dan memberikan rekomendasi kalimat yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan. 4. Revoicer. Apakah Anda ingin membuat video company profile atau iklan tapi tidak percaya diri dengan kualitas suara sendiri? Tenang, Anda bisa gunakan Revoicer sebagai voice over di dalam video Anda. Walaupun suara yang dihasilkan dari platform ini dibuat dari teknologi AI, nada suara dan emosinya terdengar sangat jelas seperti manusia asli yang berbicara. Bisa dikatakan suara yang terdengar sangat natural dan memiliki semua ekspresi dan nada bicara seperti manusia. Menariknya, website AI ini memiliki lebih dari 30 bahasa yang terdengar seperti manusia asli. 5. Synthesia. Untuk Anda yang ingin membuat konten video tapi tidak memiliki talent profesional atau tidak percaya diri dengan penampilan sendiri, jangan khawatir. Sebab Synthesia akan membantumu membuat video yang seakan-akan ada orang yang asli tampil di depan kamera. Menariknya, Synthesia menyediakan 125 avatar dari berbagai etnis di seluruh dunia. Sedangkan untuk voice over, Synthesia memiliki 120 bahasa yang bisa digunakan pada model avatar. Jadi Anda hanya perlu memilih avatar dan bahasa sesuai dengan preferensi masing-masing. Meskipun manusia yang ditampilkan dibuat dari AI, seluruh pergerakan dan penampilannya benar-benar terlihat seperti manusia asli. Selain untuk konten video YouTube, platform Synthesia juga bisa digunakan untuk media presentasi di pekerjaan maupun pendidikan. 6. Jasper. Jasper merupakan website berbasis AI teknologi yang membantu mengembangkan konten untuk para konten kreator, seperti blog, artikel, dan konten media sosial.
Dengan menggunakan Jasper, penulisan artikel dan blog bisa diselesaikan dengan cepat, sehingga penulis tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari banyak material. Bahkan, teknologi AI yang ada di Jasper dapat menerima berbagai macam pekerjaan, mulai dari mengembangkan tulisan blog, artikel, media sosial konten, website konten, YouTube script, dan creative story. Menariknya, Jasper telah merilis Chrome plugin yang dapat terintegrasi dengan Google Docs dan WordPress. 7. Grammarly. Untuk yang bekerja sebagai penulis atau hobi menulis, Anda bisa coba menggunakan Grammarly untuk menyempurnakan tulisan. Seringkali kita mendapati penjual yang memasarkan dagangannya dengan harga yang melonjak tinggi. Grammarly adalah AI writing assistant yang memberikan umpan balik terhadap gaya penulisan Anda, mulai dari grammar, spelling, dan punctuation. Menariknya, semua orang bisa mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang ada di Grammarly secara gratis. Jika Anda membutuhkan fitur yang lebih lengkap, Anda bisa upgrade ke versi premium dengan cara berlangganan. Dalam versi premium ini terdapat fitur plagiarisme, pengubah kalimat, dan rekomendasi kata. Keunggulan lain dari platform ini dapat terintegrasi dengan baik di berbagai macam aplikasi menulis, seperti MS Word atau email. 8. ManyChat. ManyChat adalah platform yang memberikan layanan chatbots untuk Facebook Messenger yang diperuntukkan untuk pemasaran dan customer service. Salah satu keunggulan yang ditawarkan platform ini adalah kemudahan penggunaan dan sistem pengaturan fungsi chatbot yang hanya memakan waktu 2 menit saja tanpa memerlukan coding. Keunggulan lainnya yang dimiliki platform ini dapat mengirim pesan broadcast kepada audiens dan mengintegrasikan seluruh data-datanya ke platform CRM populer. Kedua fitur ini tentunya akan sangat memudahkan para pekerja terutama di bidang customer service untuk menyimpan data pelanggan dengan sangat mudah. 9. Stable Diffusion. Stable Diffusion merupakan sebuah website AI yang dikembangkan oleh Stability AI dari peneliti LMU Munich pada tanggal 31 Agustus tahun 2022. Kehebatan utama pada website ini adalah mampu membuat gambar secara detail dengan memberi perintah berupa teks deskripsi yang diinginkan oleh pengguna. Setelah memasukkan deskripsi, teknologi AI akan memproses kalimat tersebut dan membuat gambar melalui proses inpainting, outpainting, dan menghasilkan gambar sesuai dengan perintah yang diberikan. Keunggulan website ini adalah dapat menciptakan lukisan yang sangat artistik yang seakan-akan dibuat oleh tangan manusia. Platform ini akan sangat membantu para pekerja seni maupun mahasiswa seni yang sedang mengerjakan proyek khusus, seperti membuat majalah, konten media sosial, dan lain-lain. 10. Beautiful.ai. Rekomendasi website AI yang terakhir adalah Beautiful.ai yang dapat membantu Anda membuat desain presentasi yang menarik dan cantik dalam hitungan menit saja. Interface websitenya sangat ramah pengguna sehingga siapapun dapat menguasai semua fitur yang tersedia di platform ini. Untuk elemen-elemen yang tersedia juga cukup lengkap, mulai dari automatic slide layouts, real-time collaboration, dan pustaka template dan ikon yang bisa Anda gunakan untuk menambah estetika. Dengan bantuan teknologi AI, platform ini dapat menyesuaikan desain presentasi sesuai dengan branding perusahaan Anda, mulai dari penentuan warna, fonts, logo, dan lain-lain. Tidak hanya itu, platform ini juga menyediakan fitur kolaborasi yang memungkinkan Anda dan tim membuat presentasi secara bersamaan. Secara singkat, website ini tidak hanya memudahkan karyawan untuk menyelesaikan pekerjaan. Para pelajar hingga mahasiswa dapat menggunakan platform ini untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka dengan mudah. Ayo tetap semangat bersama brand Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Agar menjadi lebih baik, jangan lupa di-share dan kasih komentar di setiap video-videonya. Terima kasih telah menonton video kami. Hai, apa kabar? Google LLC adalah sebuah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berkekhususan pada jasa dan produk internet. Produk-produk tersebut meliputi teknologi pencarian, komputasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Sebagian besar labanya berasal dari AdWords. Anak perusahaannya terdiri dari YouTube, Fitbit, AdMob, Google AI, Firebase, Nest Labs, Google Japan, dan lainnya. Apa kabar semuanya? Untuk kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang 5 kesalahan brand positioning.
Brand positioning merupakan langkah penting dalam membangun citra dan kesan yang kuat pada konsumen. Brand positioning adalah tentang bagaimana strategi menempatkan merek di dalam benak konsumen terkait dengan keunggulan dan perbedaan yang dimiliki oleh merek tersebut dibandingkan dengan kompetitornya. Brand positioning melibatkan pemilihan target pasar, menentukan proposisi nilai unik merek, dan menentukan pesan merek yang ingin disampaikan. Brand positioning harus mencerminkan nilai dan tujuan bisnis serta mempertimbangkan preferensi, kebutuhan, dan perilaku konsumen. Strategi brand positioning ini sangat krusial karena berkaitan dengan bagaimana sebuah merek ditempatkan di benak konsumen. Ada 5 cara yang dilakukan dalam positioning brand yang salah. 1. Target pasar salah. Salah satu kesalahan terbesar dalam positioning adalah tidak memilih target pasar yang tepat. Terlalu luas atau terlalu sempitnya segmentasi pasar dapat membuat merek kehilangan fokus dan menghasilkan pesan yang kurang efektif. Merek perlu memahami dengan jelas siapa target pasar mereka dan apa kebutuhan, keinginan, dan preferensi mereka. Target pasar yang terlalu luas merujuk pada upaya merek untuk menjangkau semua orang atau segmen pasar yang terlalu besar. Hal ini dapat mengakibatkan merek kehilangan fokus dan kurangnya penekanan pada kebutuhan dan preferensi spesifik konsumen. Sedangkan target pasar yang terlalu sempit mengacu pada upaya merek untuk menjangkau segmen pasar yang sangat kecil atau spesifik. Hal ini dapat menghasilkan pesan yang terlalu terbatas dan tidak dapat menjangkau konsumen potensial yang lebih luas. 2. Tidak bisa menekankan USP (Unique Selling Proposition). Merek harus menetapkan USP mereka untuk membedakan diri dari pesaing dan menarik perhatian konsumen. Jika merek tidak dapat menawarkan nilai unik yang jelas dan menarik, maka konsumen tidak akan memiliki alasan untuk memilih merek tersebut. 3. Kurangnya perhatian terhadap keamanan produk. Konsumen membutuhkan merek yang memprioritaskan keamanan produk yang dibelinya. Merek yang mengabaikan hal ini dapat kehilangan kepercayaan konsumen dan memicu masalah kesehatan. 4. Tidak memberikan pengalaman yang memuaskan. Konsumen sangat memperhatikan pengalaman mereka dengan merek. Jika merek dapat menghadirkan event baik online maupun offline, membuat IG Live atau webinar edukasi, mengadakan berbagai aktivitas seru seperti giveaway, challenge, membuat komunitas, mengadakan playdate serta banyak melakukan engagement dengan followers di semua channel media sosialnya, maka konsumen pun mendapatkan pengalaman yang menyenangkan dari merek dan tentunya berpeluang besar menjadikan mereka loyal terhadap merek. 5. Tidak berfokus pada kebutuhan konsumen. Merek perlu memahami kebutuhan konsumen dan memberikan solusi yang sesuai. Merek yang tidak memahami kebutuhan konsumen atau tidak memberikan solusi yang memadai, akan kehilangan kepercayaan konsumen. Semakin detail informasi suatu produk diketahui oleh calon pelanggan, itu lebih untuk perusahaan tersebut. Dengan memperhatikan kesalahan tersebut, diharapkan para pengusaha maupun pelaku pasar di Indonesia bisa mengoptimalkan strategi pemasaran yang digunakan untuk memperkuat brand positioning yang sedang dikembangkan. Ayo tetap semangat bersama brand Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Agar menjadi lebih baik, jangan lupa di-share dan kasih komentar di setiap video-videonya. Terima kasih telah menonton video kami. Startup asal Indonesia kembalikan duit yang diberikan oleh investor. Sang CEO pun membongkar alasannya. Lewat video yang dia unggah di kanal YouTube, CEO Ternak Uang, Raymond Chin buka-bukaan soal keadaan startup yang ia dirikan. Ia bercerita tentang kendala yang dihadapi dan keputusan perusahaan untuk mengembalikan duit investor, termasuk dari bos Northstar, Patrick Walujo. Ia menceritakan bagaimana awal perusahaannya berdiri hingga mendapatkan rep 40-50 miliar dan akhirnya menjadi social investing, tempat pengguna bisa berinvestasi di sana. Saat itu, perusahaannya juga sudah berbicara perjalanan menuju profit sehingga berharap bisa bekerja sama dengan perusahaan sekuritas. Mulai dari sana, Ternak Uang bersiap untuk mencapai keuntungan. Namun permasalahan muncul setelah rencana pembentukan perusahaan patungan dengan sekuritas batal terjadi. Itu semua juga terjadi bersamaan dengan kejadian Tech Inter yang terjadi belum lama ini. JV-nya enggak jadi. Enggak nyalahin orang lain, harusnya gue lebih pakai min hitam di atas putih. Lebih set ekspektasi kalau DL bisa enggak jadi, kata Raymond. Mulai dari situ, perusahaan ingin memperbaiki keadaan, termasuk dengan mengembalikan mayoritas uang para investor Ternak Uang.
Pada Februari tahun 2022, Ternak Uang mengumumkan investasi 7 digit dalam dolar AS dari Patrick Walujo, Kinesis Group, dan Auto Partners. Menurutnya opsi pengembalian itu juga jauh lebih baik. Sebab ada juga startup yang menghabiskan uang investor bahkan harus membebankan utang kepada mereka. Balikin mayoritas investor lebih dari 50% itu, lebih dari startup lain yang habisin duitnya sampai ada utang kadang harus ditanggung shareholder.